Kalian para asatid, para alumni Ma'had Nurul Imdad, kita lanjutkan pengajian kitab Asy-Syifa kita pagi ini. Yang pagi ini memasuki bab awal, ya, halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu. Bermula ini itu bab yang pertama. Fisana illahi ta'ala alaihi, di dalam menjelaskan, di dalam menyampaikan atau mengungkapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa izharihi, dan menampakkannya Allah Subhanahu wa taala azima qadrihi ladaihi, terhadap keagungan kedudukan yang dimiliki oleh Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam, i'lam, ketahuilah olehmu, anna fi kitabillahil aziz, bahwa sesungguhnya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ayatin, itu banyak sekali ayat-ayat, katsiratan, ayatin katsiratan, ayat-ayat yang sangat banyak, mufassahatan, yang dengan fasih, dengan jelas menjelaskan bijamili dzikril Mustafa, yang dengan jelas menuturkan tentang keindahannya Al-Mustafa, makhluk yang terpilih ini, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa addi mahasinihi, dan menyebutkan, membilang kebaikan-kebaikannya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimi amrihi, dan agungnya urusan atau risalah yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Wa tanwihi qadrihi, dan membicarakan tentang keagungan kedudukannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. I'tamadna minha, aku mengambil pegangan, minha, dari ayat-ayat tersebut, dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, untuk dijadikan bahan pembicaraan atau pembahasan di dalam kitab ini, maksudnya alama zoharo maknahu, terhadap apa ya arti atau makna yang tampak saja yang ada di dalam Al-Quran itu. Wabana fahwahu, dan wabana fahwahu, dan yang aku jadikan pegangan itu hanya ayat-ayat yang menjelaskan, yang isinya itu wabana fahwahu, yang isinya itu jelas. Jadi aku mengambil pegangan, aku berpegang kepada ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kebaikannya, tentang keindahan sebutannya, tentang keagungan risalahnya. Yang aku pegang itu adalah ayat-ayat yang yang jelas, yang tampak maknanya dan yang jelas isinya. Maksudnya berarti ini yang diambil adalah ayat-ayat muhkamat, gitu ya. Karena di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat muhkamat itu artinya ayat-ayat yang jelas, yang penyampaiannya itu jelas, gitu.
langsung bisa dipahami. Kalau ayat-ayat muhkamat itu kalau ayat-ayat mutasyabihat ya, ayat mutasyabihat itu artinya ayat yang untuk memahaminya itu perlu pendalaman gitu ya. Seperti misalnya alif lam mim itu sebagian dari ayat mutasyabihat. Nah, itu tidak bisa langsung dipahami. Jadi semuanya para ahli mufassir mayoritas itu mengembalikan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mentafsirkan hanya sesuai dengan kemampuannya saja. Yang pada akhirnya tetap mereka mengembalikan maksudnya itu dari ayat mutasyabihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan di sini adalah ayat-ayat muhkamat gitu, yang bisa langsung dipahami maksud dan tujuannya. Wa jama'na dzalika fi asyrati fusulin, dan aku mengumpulkan ayat-ayat tersebut ke dalam 10 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi ma jaa min dzalika, dari apa yang datang min dzalika dari ayat-ayat tersebut, maji al-madahi, tempat munculnya pujian, wasana'i dan sanjungan, wa ta'dadil mahasini, dan penuturan kebaikan-kebaikannya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian. Siapa? Rasulun, seorang rasul. Min anfusikum, dari jenis kamu sekalian, yakni bangsa manusia. Azizun, alaihi ma anittum, azizun, terasa berat olehnya. Ma anittum, azizun alaihi, terasa berat baginya. Ma anittum, apa yang menjadi penderitaanmu. Harisun alaikum, harisun, sangat menginginkan alaikum, kepada kamu. Menginginkan apa? Menginginkan keimanan dan keselamatan. Ini para ahli tafsir menerjemahkannya demikian. Di dalam terjemahan Kemenak juga, Rasulullah SAW itu harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kamu. Jadi sangat menginginkan kamu itu selamat di dunia dan di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, raufun, itu sangat santun, rahimun, sangat penyayang. Qala Samarqandiyu, telah berkata Syekh Samarqandi. Siapa Syekh Samarqandi? Syekh Samarqandi, dia itu adalah Al-Imamul Faqih Az-Zahid, seorang imam ahli fikih yang zuhud. Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Nama aslinya adalah Nasr bin Muhammad. Samarqandi itu adalah nama wilayah. Al-Hanafi, yang bermazhab Hanafi. Sahibul Kitabi Tanbihul Ghafilin. Ini pengarang, Syekh Samarqandi ini pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Kata Syekh Samarqandi, wa qara'a ba'duhum,
dan sebagian para ulama membaca ayat tersebut min anfasikum. Jadi bifathil fa dengan dipatahkan fa-nya. Kalau di ayat tadi min anfusikum, fa-nya didomahkan. Kalau ada sebagian para ulama yang membacanya min anfasikum, gitu ya. Yang artinya kalau min anfasikum itu dari yang paling unggulnya jenismu. Gitu. Anfas. Ini af'al tabdil artinya dari jenismu, tapi anfas yang paling unggul di antara jenismu itu. Mengangkat seorang rasul yang paling unggul di antara kamu. Min anfasikum. Wa qiraatul jumhuri, dan bermula bacaan para jumhurul ulama, mayoritas para ulama, itu bidommi, dengan didomahkan fa-nya. Makanya di dalam Al-Quran yang kita miliki di Indonesia, itu semuanya min anfusikum. Gitu ya. Karena itu berpegang kepada bacaan yang jumhur. Mayoritas para ulama. Tapi ada sebagian yang membacanya min anfasikum. Qala al-Qadi al-Imam Abul Fadli. Telah berkata Qadi Imam Abul Fadli rahimahullah. Ini Imam Qadi Imam Abul Fadli ini adalah beliau sendiri pengarang kitab ini ya. Beliau menyebutnya Abul Fadli. Kalau di dalam kitab-kitab, kalau di dalam kitab Mama, biasanya Mama Abdullah bin Nuh, itu biasanya kultu gitu ya. Kultu. Telah berkata Al-Qadi Imam Abul Fadli rahimahullah, yakni pengarang kitab Asy-Syifa ini. A'lamallahu ta'ala al-mu'minina awil araba au ahla makkata au jami'an nas. A'lama ini jamak dari i'lam. Allah memberitahukan al-mu'minina kepada orang-orang mukmin, awil araba atau kepada orang-orang Arab, au ahla makkata atau kepada ahli Mekah, au jami'an nasi atau kepada seluruh manusia, ala ikhtilafil mufassirin, atas perbedaan penafsiran dari para ahli-ahli tafsir. Jadi para ahli tafsir itu berbeda pendapat. Jadi min anfusikum itu apakah dari orang-orang mukmin, orang-orang suku Arab, atau orang-orang penduduk Mekah, atau seluruh umat manusia. Manil muwajahu bihadhil khitab. Man, siapa al muwajjahu yang paling jelas bihadzal khitab, terhadap khitab ini, yakni terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, kalau misalnya bahwa Rasulullah SAW itu min anfusikum itu dari jenismu atau dari kalanganmu sendiri, kalau dari kalangan manusia, maka ini jami'in nas gitu ya, dari kalangan manusia, seluruh manusia, maka ini mencakup juga bukan hanya orang Arab ketika Al-Quran ini diturunkan, bukan hanya penduduk Mekah, bukan hanya orang-orang yang beriman, tetapi seluruh manusia artinya Rasulullah itu diutus, telah Allah mengutus itu dari jenismu, dari kalanganmu, wahai umat manusia. Itu mencakup berarti al-mu'minun wal kafirun. Al-mu'minin wal kafirun. Juga mencakup baik orang-orang yang beriman ataupun tidak beriman.
Kalau bijami'in nas. Kalau kepada seluruh manusia. Para ahli tafsir berbeda-beda pendapat di dalam menafsirkan min anfusikum ini. Annahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ba'asa, Allah mengutus, mengangkat fihim, di kalangan mereka itu manusia, rasulan, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis mereka sendiri. Apalagi ini kalau dikhususkan karena ayat ini turunnya di kalangan orang-orang Arab, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, ya'rifunahu, yang mereka itu mengetahui terhadap Rasulullah SAW itu, ya, sejak lahir. Ini apalagi ini penduduk Mekah. Rasulullah SAW itu dilahirkan di Mekah, jadi orang-orang Mekah itu tahu sejak lahirnya, sejarah kehidupannya, bagaimana akhlaknya, gitu ya. Watahaqqaquna, dan watahaqqaquna makanahu, dan mereka meyakini, bukan hanya yakin, nih hakul yakin, makanahu, tentang kedudukannya, karena mereka tahu siapa Rasulullah SAW itu. Sudah tahu, mengenal Rasulullah SAW sejak kecil, dan mereka bukan hanya sekedar yakin, tetapi mereka sudah tahakkuk, mereka sudah menetapkan di dalam hatinya itu, gitu ya, tentang kedudukan Rasulullah SAW, saking sudah jelasnya, karena bergaul sehari-hari dengan beliau Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW lahir. Wa ya'lamuna sidqahu wa amanatahu, dan mereka itu mengetahui, penduduk ahli Mekah itu, tentang sidqahu, eh, tentang kebenaran Rasulullah SAW, wa amanatahu, dan amanahnya, kejujurannya Rasulullah SAW. Mereka sudah tahu tentang Rasulullah SAW itu, tentang kebenarannya dari kecil itu, ya, dan kejujurannya, sehingga Rasulullah SAW itu diberi gelar oleh mereka sendiri, yaitu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kalau yang lainnya itu pernah berbohong, pernah dusta, pernah mengkhianati, gitu, pernah mengkhianati amanat, tapi Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak pernah mengkhianati amanat, tidak pernah mengkhianati janji, dan sebagainya. Saking terkenalnya, maka beliau dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau janji dengan Rasulullah SAW itu selalu tepat. Gitu. Janji ketemu di mana? Nah, orang yang janjian itu baru datang, Rasulullah SAW itu sudah menunggu gitu di sana, di tempat yang sudah dijanjikan. Orang yang janji bertemu dengan Rasulullah SAW di suatu tempat yang disepakati, maka Rasulullah SAW itu, ketika orang yang mau janji itu datang ke tempat itu, Rasulullah sudah ada di sana. Ini akhlak Rasulullah SAW, sehingga pantas ketika eh, Ka'bah, ya, ketika Ka'bah itu ketika Ka'bah itu Hajar Aswadnya itu terlepas dari tempatnya karena banjir, itu pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah masih remaja, sebelum diutus jadi nabi, ketika Hajar Aswad itu terlepas dari tempatnya karena banjir, maka semua kabilah, semua penduduk Mekah, semua suku yang ada di Mekah itu berselisih pendapat. Siapa yang berhak menempatkan kembali, yang berhak menempatkan Hajar Aswad itu di tempatnya.
Gitu ya. Setelah Ka'bah direnovasi, kemudian akan menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad itu ke tempatnya? Nah, para suku atau kabilah di Mekah itu berselisih pendapat karena yang akan menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya itu pasti adalah mereka yang paling mulia. Itu. Kalau kabilah berarti kabilah yang paling unggul, yang paling mulia, yang sangat terhormat, yang dihormati oleh semua. Maka semuanya berselisih pendapat. Hampir saja terjadi pertumpahan darah. Gitu ya. Hampir saja terjadi pertumpahan darah karena masing-masing tidak mau mengalah. Sama-sama dialah yang paling berhak untuk menyimpan Hajar Aswad itu di tempatnya. Maka berdasarkan kesepakatan mereka atas usul Rasulullah SAW, maka eh, Hajar Aswad itu boleh ditempatkan di tempatnya ini harus berdasarkan kesepakatan, yaitu barang siapa yang pada malam tersebut gitu ya, pada malam itu, pada hari itu gitu, siapa yang paling dulu bangun dan datang ke Ka'bah gitu ya. Yang paling dulu bangun dan datang ke Ka'bah, maka dialah yang berhak untuk menyimpan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Maka kemudian semuanya sepakat malam itu tidur gitu, dan eh, ternyata ketika mereka bangun, semuanya bangun, itu yang sudah paling dulu berada di samping Ka'bah itu adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Nah, waktu itu Rasulullah belum mendapatkan belum turun wahyu Al-Quran gitu ya. Belum diangkat jadi nabi. Belum diangkat jadi rasul maksudnya. Eh, Sehingga Rasulullah SAW lah yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu akhlaknya sangat mulia. Beliau menempatkan Hajar Aswad itu pada selembar kain, gitu ya. Pada selembar kain, menurut riwayat itu adalah sorban beliau. Beliau hamparkan sorbannya, kemudian beliau simpan Hajar Aswad itu di tengahnya. Dan beliau memanggil semua kepala suku, kepala kabilah untuk masing-masing memegang sisi dari haja dari sorban tersebut dan mengangkatnya ke dekat tempat Hajar Aswad. Inilah suatu kehormatan yang diakui oleh semua kabilah saat itu. Semua kabilah merasa bangga, tidak ada yang tidak semua kedudukannya sama, sama-sama memiliki kemuliaan, mengangkat Hajar Aswad untuk ditempatkan pada tempatnya. Dan ketika sudah dekat, karena Rasulullah SAW adalah yang berhak menempatkan Hajar Aswad itu sesuai dengan perjanjian, maka beliaulah yang mengambil dari atas sorban dan menempatkannya ke tempat Hajar Aswad semula. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang diakui oleh seluruh kabilah. Ya, bahkan semua pemuka-pemuka kabilah itu merasa senang dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Mereka itu sudah mengenal Rasulullah SAW dan mereka percaya terhadap Rasulullah SAW sebelum Rasulullah menyampaikan risalahnya. Fala yattahimunahu bil kadzbi. Maka mereka itu seharusnya tidak menuduh Rasulullah SAW itu dengan sebagai bil kizbi, sebagai pembohong gitu.
wa tarkin nasihati lahum, dan tidak meninggalkan nasihat kepada mereka. Likaunihi minhum, karena kedudukannya, karena keadaan Rasulullah SAW itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Mereka itu tidak tidak pantas menuduh Rasulullah SAW bohong, karena dari dulu jujur, masa tiba-tiba benar, tiba-tiba bohong gitu ya. Dan apa yang disampaikannya pun itu nasihat. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu eh, tidak menyampaikan nasihat. Artinya tidak memberikan saran yang benar, tidak memberikan informasi yang benar yang akan menyelamatkan gitu. Karena mereka tahu Rasulullah SAW itu dari dulu selalu benar. Al-Amin, yang bisa dipercaya ucapannya sebagai dan sebagainya, likaunihi minkum, karena Rasulullah SAW itu adanya itu di kalangan mereka sendiri. Wa annahu, dan sesungguhnya lam yakun, belum pernah ada, lam yakun fil arabi qabilatun illa uh, illa walaha ala Rasulullah SAW wiladatun au qorobatun. Tidak ada, lam yakun, tidak ada fil arabi, di suku Arab itu qabilatun, suatu kabilah, tidak satu kabilah pun di suku Arab itu, illa, kecuali, walaha, pada suku itu, pada kabilah itu, ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wiladatun wa korobatun, kecuali ada hubungan kekerabatan. Wiladah itu kerabat yang dekat, ya. Wa korobatun itu kerabat yang jauh. Maksudnya ini tali ada tali kekerabatan yang dekat, ya, keturunan gitu, keturunan yang inti, dan ada keturunan yang jauh, maksudnya yang sudah bercabang-cabang gitu. Jadi tidak ada pada suku-suku Arab itu satu suku pun tidak ada yang tidak memiliki kekerabatan, baik kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh kepada Rasulullah SAW. Inilah Rasulullah SAW. Jadi eh, mereka mengetahui tentang Rasulullah SAW sejak Rasulullah SAW itu lahir, dan sampai Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul di kalangan mereka. Tidak mungkin Rasulullah itu tiba-tiba malah jadi berbohong, gitu. Dan tidak mungkin tiba-tiba meninggalkan nasihat, memberikan saran yang benar. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu jelas di sini, ya, jelas bahwa Rasulullah SAW itu apa yang disampaikannya, risalah kerasulan yang disampaikannya itu betul-betul benar dan hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahwa, dan ayat tersebut inda Ibnu Abbas wa ghairihi, menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya, makna qaulihi ta'ala adalah makna atau penjelasan qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, illal mawaddata fil qurba, illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan, di dalam kekerabatan. Al mawaddata fil qurba, ini di dalam surat Asy-Syura ayat 23. Silakan nanti dibaca bahwa Rasulullah SAW itu apa yang disampaikannya, risalahnya itu
adalah benar. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu dusta. Karena Rasulullah itu selalu kasih sayang, menjalin silaturahmi, menjalin kasih sayang di dalam kekerabatan, di dalam kekeluargaan terhadap suku manapun. Wa kaunihi, dan kedudukan Rasulullah SAW min asyrafihim. Kedudukan Rasulullah SAW itu dari kalangan terhormatnya, dari kalangan yang mulianya, dari keluarga Rasulullah dan keluarganya itu adalah orang-orang pimpinan itu yang paling mulianya di kalangan mereka. Wa arfa'ihim min asyrafihim wa arfa'ihim, dan paling tinggi, yang paling mulia di antara mereka, wa arfa'ihim, dan paling tinggi, wa afdolihim, dan paling unggul di kalangan mereka. Ala qiraatil fathi, kalau ini dibaca dengan fathah, jadi min anfasikum. Kalau dibaca min anfasikum, ya itu berarti kedudukan Rasulullah SAW itu diutus keadaannya min asyrafihim, dari kalangan orang-orang yang mulia di antara mereka itu, wa arfa'ihim, dan memiliki kedudukan yang paling tinggi, wa afdolihim, dan paling unggul, afdol gitu ya, paling afdol, paling unggul di kalangan mereka ini. Wahadihi, dan ini adalah nihayatul madah, ujungnya, puncaknya sanjungan. Puncaknya sanjungan. Jadi kalau min anfasihim itu kedudukan Rasulullah SAW itu berarti diutusnya itu min asyrafihim wa arfa'ihim wa afdolihim. Ini adalah puncaknya sanjungan. Summa wasofahu, kemudian Allah mensifati kepada Rasulullah SAW ba'du, sesudahnya, itu ya, sesudah min anfusikum, apa tadi ayatnya itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, sifat selanjutnya azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah SAW ba'du, sesudahnya itu bi'ausofin hamidatin, dengan sifat-sifat yang sangat terpuji, wa asna alaihi, dan memuji Rasulullah SAW bimahamidin katsirotin, dengan pujian-pujian yang banyak, min hirsihi, dari keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar, hirsun, itu keinginannya itu sangat tinggi, itu hirsun. Apa ya, kalau keinginan yang sangat tinggi itu bahasa kitanya, itu semangat yang sangat tinggi, antusias, sangat ingin, ala hidayatihim, atas memberikan petunjuk kepada mereka itu, kalangan umat manusia ini, terutama khususnya yang ada di kalangan Arab itu, karena Rasulullah SAW diutusnya itu adalah di Mekah ya, itu sangat ingin sekali untuk memberikan petunjuk kepada mereka itu sifat Rasulullah SAW yang sangat mulia. Kalau orang itu ingin orang lain benar, nah itu berarti adalah sifat yang mulia. Bukan sebaliknya, kalau yang salah itu malah ingin mencelakakan. Tapi ini sangat ingin memberikan petunjuk yang benar kepada mereka ini, kepada mereka itu, kalangan manusia, umat manusia, warusduh ala hidayatihim, min hirsihi ala hidayatihim warusdihim, dan memberikan rusdin, tuntunan gitu ya,
memberikan tuntunan, petunjuk yang benar kepada mereka itu. Wa islamihim, sangat menginginkan mereka itu kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memeluk agama Islam, karena hanya dengan pasrah kepada Allah lah mereka akan selamat. Wasiddati ma yu'annit wasiddati ma yu'annituhum, dan terasa berat olehnya ma yu'annituhum, apa yang menjadi penderitaan mereka itu, apa yang mereka derita, yaitu yang mereka derita itu adalah penderitaan hati akibat mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa yadurruhum, dan sangat berat terasa bagi Rasulullah SAW apa yang menjadi kemadorotan yang membahayakan mereka itu fi dunya fi dunyahum wa ukhrahum, baik di dunia maupun di akhirat. Sangat berat bagi Rasulullah SAW itu terasa yang menjadi penderitaan dan apa yang membahayakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah Rasulullah SAW menginginkan umatnya untuk selamat. Wa izzatihi alaihi wa ra'fatihi, wa izzati, dan Allah memuliakan alaihi kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebagian nusha alaihinya tidak ada. Jadi wa izzatihi wa ra'fatihi, dan Allah mengasih sayangi Rasulullah SAW, wa rahmat wa rahmatihi, dan Allah menyayangi wa ra'fatihi. Oh ya. Wa izzatihi alaihi wa ra'fatihi wa rahmatihi bimu'minihim. Gitu. Dan Rasulullah SAW itu memuliakan, menyantuni, dan menyayangi bimu'minihim, dari orang-orang yang beriman di kalangan mereka itu. Rasulullah lebih sayang lagi, lebih sayang kepada orang-orang yang beriman, memuliakannya kalau orang itu sudah beriman, menyantuninya, menyayanginya. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian para ulama, a'tahu, Allah memberikan kepada Rasulullah SAW ismaini, dua nama, min asma'ihi, dari nama Allah Subhanahu wa taala, dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Raufun Rahimun. Jadi Allah memberikan dua namanya kepada Rasulullah SAW, yaitu Raufun Rahimun. Berarti ini Rasulullah SAW itu sangat-sangat gitu ya, sangat-sangat penyantun dan penyayangnya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, untuk selanjutnya, wa misluhu fil ayatil ukhra, wallahu alam bishawab. Dari saya cukup sekian penyampaian kitab Asy-Syifa ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat, memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.